iblis dikalahkan juga oleh perkataan kesaksian kita. Saya Agustinus, selamat datang pada channel Touching Heavens, tempat kita mengenal dan belajar kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Karena Alkitab membimbing hidup kepada Kristus. Pada hari ini kita belajar dari teladan Rasul Filipus atau Philip dalam bahasa Inggris. Rasul Filipus juga berasal dari Betsaida. Ini adalah kota yang sama dengan Rasul Andreas dan Petrus. Sehari setelah bertemu dengan Andreas dan Yohanes di Yudea dekat sungai Yordan, Yesus bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Di Yohanes 1 ayat 43. Teladan yang bisa kita petik dari kehidupan Filipus adalah perihal bersaksi dan memperkenalkan orang untuk bertemu pada Tuhan Yesus. Tahukah Anda bahwa iblis dikalahkan oleh darah anak domba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga oleh perkataan kesaksian kita? Mari kita baca Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Teman-teman, mari kita baca beberapa peristiwa penting yang tercatat dalam Alkitab terkait kesaksian dari Rasul Filipus. Yang pertama dari Injil Yohanes 1 ayat 45-47. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya dan berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Filipus penuh semangat dan kegembiraan mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Mesias. Apakah Anda juga gembira saat perjumpaan Anda sendiri dengan Tuhan Yesus? Mari kita bagikan kegembiraan itu kepada sesama, agar mereka juga mengalaminya. Peristiwa kedua dapat kita baca di Injil Yohanes 12 ayat 20-22. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Filipus tidak merasa berjumpa dengan Yesus hanya hak orang Yahudi, tapi membuka bagi bangsa-bangsa. Bagaimana dengan kita? Mari membuka hati, membuka pikiran, karena sebagai murid Kristus, kita hadir sebagai pembawa harapan, warta sukacita keselamatan bagi semua orang. Dan peristiwa terakhir adalah peristiwa yang terkenal saat Filipus bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia, seorang pejabat negara. Sejarah ini dapat kita baca di kitab Kisah Para Rasul bab 8 ayat 26-38. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berkatalah Filipus, "Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kakande, ratu negara Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, 'Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu.' Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, 'Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?' Jawabnya, 'Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?' Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut.
Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Peristiwa ketiga ini menarik, karena malaikat menyuruh Filipus untuk bersaksi. Boleh dibilang ini karena petunjuk supernatural. Filipus taat, langsung bangun dan berangkat. Meski kita tidak tahu saat itu Filipus sedang apa, tetapi apapun itu, ditinggalkannya untuk bersaksi. Teman-teman, dari ketiga peristiwa ini, benang merah teladan yang dapat kita ambil adalah baik atau tidak baik waktunya, kita harus siap dan mau bersaksi akan kebaikan Tuhan yang kita alami. Tidak harus tentang ayat Alkitab atau persis kata per kata, tetapi berbagi cerita hidup kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Cerita hidup kita ditolong oleh Kristus. Dan tidak perlu menunggu hidup kita sempurna, karena cerita hidup kita yang belum sempurna, yang masih dibentuk, inilah kesaksian yang perlu didengar oleh orang lain, agar mereka pun paham bahwa Tuhan sayang dan mau membentuk mereka. Selamat dan semangat bersaksi dimanapun, kapanpun, dan menggunakan cara apapun yang Anda bisa. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon like dan subscribe untuk membantu channel ini bertumbuh dan firman Tuhan semakin diwatakan. Sampai bertemu pada video Kenal Alkitab Rabu depan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.